Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss Marlin berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat bersama papa mama di rumah ya. Ketemu lagi dengan Miss Marlin di pagi ini untuk melanjutkan mata pelajaran agama. Miss Marlin berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pagi ini kami mau belajar. Tuhan menolong kami, memberkati kami semua agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan lanjut materi kita di bab 11. Di bagian C, contoh pemeliharaan Allah terhadap tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama itu Yusuf. Yusuf sejak kecil sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup yang ia alami karena ia menghormati Allah dengan taat. Anak-anak bisa membaca di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan seterusnya, nanti anak-anak bisa melihat. Nah, Yusuf sangat dikasihi ayahnya. Saudara-saudaranya cemburu kepadanya, apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya ke mereka. Mereka membenci Yusuf dan menjual Yusuf sehingga ia menjadi budak. Tetapi penyertaan Tuhan, Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang ia kerjakan. Anak-anak, Yusuf mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Walaupun saudaranya tidak menyukainya, mereka membencinya, mereka menjualnya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Anak-anak, kita melihat di bagian kedua, yaitu bayi Yesus. Ketika bayi Yesus lahir, orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah dia. Raja Herodes mendengar hal itu dan ia menjadi khawatir karena ia berpikir bahwa Yesus akan mengambil kekuasaannya kelak. Oleh sebab itu, Herodes berkata kepada orang Majus itu untuk pergi dan menyelidiki tempat anak itu berada. Kemudian setelah itu kembali kepadanya serta memberitahunya tempat ia dapat menjumpai bayi itu, karena Raja Herodes ingin menyingkirkan bayi Yesus. Anak-anak, Raja Herodes takut akan kekuasaannya akan diambil oleh Yesus sehingga ia ingin membunuh Yesus, tetapi penyertaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan bayi Yesus dan juga Yusuf dan Maria pada waktu itu. Anak-anak, tetapi Tuhan memperingatkan kepada orang Majus ini untuk tidak kembali dan menceritakan kepada Raja Herodes tentang bayi itu berada. Oleh sebab itu, mereka kembali ke negeri mereka tanpa kembali kepada Raja Herodes. Nah, ketika orang-orang Majus kembali, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, ayah Yesus, untuk pergi ke Mesir sampai keadaan aman. Anak-anak bisa membaca di Matius. Nah, anak-anak, Allah Bapa memelihara bayi Yesus karena bayi Yesus akan melakukan karya penyelamatan bagi manusia. Nah, anak-anak, kita melihat di bagian yang ketiga ya, yaitu Naomi dan Ruth. Ketika di Israel ada kelaparan, seorang wanita Israel bernama Naomi pindah ke negeri Moab bersama suaminya Elimelek dan dua anak laki-lakinya Mahlon dan Ehilion. Anak-anak bisa membaca di dalam Rut 1 ayat 11 sampai 18. Nah, anak-anak, Naomi kemudian menikahi perempuan Moab. Nama perempuan-perempuan itu adalah Orpa dan Ruth. Suatu ketika suami dan anak-anak Naomi meninggal,
Naomi menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Salah satu menantunya yaitu Ruth tidak mau meninggalkan Naomi, melainkan ia bersama-sama dengan Naomi. Anak-anak, Ruth memilih mengabdikan diri kepada Naomi dan Allah yang dipercaya Naomi. Naomi dan Ruth kemudian melakukan perjalanan kembali ke negeri Israel ketika kelaparan di Israel sudah berlalu. Nah, di sana Ruth rela berkorban dengan bekerja untuk menghidupi Naomi. Tuhan menyertai dan memelihara Naomi serta Ruth bahkan hanya dari sisa-sisa jelai dari ladang orang. Ruth 2 ayat 1 sampai 16 anak-anak bisa membacanya. Tetapi di sini Naomi dan Ruth mengalami penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita masuk dalam penjelasan teks Alkitab. Nah, dalam Lukas 12 ayat 5 sampai 7 kita diingatkan bahwa Tuhan tidak sekalipun meluputkan seekor burung pipit. Dia peduli dan selalu memberi makan burung pipit. Apalagi dengan keadaan kita manusia yang bahkan sehelai rambut di kepala kita pun dihitung Tuhan. Karena kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Memang semua ciptaan Tuhan itu berharga di matanya Tuhan. Dia memerhatikan kita karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya di bumi. Tuhan sungguh sangat peduli atas hidup kita. Dia tetap berkarya, mendengar doa kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita jika kita tetap melakukan kehendak-Nya dan menjadikan Dia tempat bernaung kita. Dia memberi kita kekuatan untuk hari ini dan juga hari esok. Dia peduli akan kita dan sangat mengasihi kita. Kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita belajar mengucap syukur dan berterima kasih karena kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anak, sampai di sini saja materi kita untuk pagi ini ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, untuk mengucap syukur karena kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami sudah selesai belajar, Tuhan menolong, memberkati kami semua. Berkati Papa, Mama yang selalu mendampingi, kiranya Tuhan terus menolong, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.